uh, antara dua sujud kelamaan atau dia i'tidal kelamaan, ya, lebih dari kira-kira membaca Al-Fatihah, maka batal solatnya. Amidan aliman, sengaja dia dan tahu dia, maka batallah solatnya, batalat solatuh. Selanjutnya wasunnah, kelihatan? Wasunnah, kelihatan? Wasunnah fihi, dan sunnat fihi padanya. Julusun baina sajadataini, disunatkan ketika duduk di antara dua sujud itu. Wa, dan disunatkan juga fi tasyahhudi awwali, fi tasyahhudin awwalin, pada tasyahud yang pertama. Wa, dan juga disunatkan pada jalsati istirahati, pada duduk istirahat. Wa kaza, dan disunatkan juga fi tasyahhudin akhirin, di tasyahud akhir. In ta'aqqabaha sujudu syahwin, kalau diiringi dengan sujud syahwi. Apa disunatkan di situ? Iftirashun, disunatkan iftiras. Jadi pada saat duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud awal dan duduk istirahat dan duduk tasyahud akhir yang diikuti atau diiringi dengan sujud sahwi, sunnat hukumnya posisi iftirash. Apa? Iftirash. Kayak mana iftirash itu? Bahwa dia duduk ala ka'bin yusrahu, atas mata kaki kiri. Jadi mata kaki kiri diduduki. Dah, bihaisu yali zahruhal arda. Dan punggung kaki kiri itu menghadap ke bumi, menghadap ke tanah. Nah, tahu maksudnya itu kan? Kayak mana kira-kira? Kaki punggungnya itu menghadap ke tanah. Berarti yang putihnya menghadap ke atas, kan gitu kira-kira. Mata kaki diduduki. Nah, seperti ini. Ini iftirash namanya. Wadi'an kaffaihi, meletakkan kaffai. Apa arti kaffah? Kafun. Apa arti kafun? Apa tangan. Wadi'an kaffaihi, meletakkan kedua tangannya. Ala fakhidaihi, di atas dua paha. Qariban min rukbataihi, mendekat kepada kedua lutut. Bihaisu tasamatuhuma ru'usuna syiran asabi'ah, bihaisu tasamatuhuma ru'usuna syiran asabi'ahu, sekira-kira ataupun menyamai ujung lutut. Jadi sekira-kira begini, enggak boleh lebih begini. Ya, begini dipegang enggak boleh, atau begini pun enggak boleh juga. Ada orang Allahu Akbar duduk begini. Ini udah kayak reman pula ini. Ini tidak boleh. Nah, ini. Sekira-kira ujung ini sama. Ya, sama ini. Ujung jari dan ujung lutut. Ujung jari dan ujung lutut. Nasyiran asabi'ahu, membentangkan jarinya. Ini jarinya. Bukan begini. Bukan begini. Nah, begini jarinya. Bukan di gini, tapi begini. Bukan begini, tapi di bukan kepal ya. Saya ulangi. Duduk antara dua sujud. Wadi'an kaffaihi, meletakkan kedua tangannya. Ala fakhidaihi, atas kedua pahanya. Qariban min rukbataihi, dekat dengan kedua lutut. Bihaisu tasamatuhuma ru'usu nasyiran asabi'ah, membentangkan jarinya. Enggak boleh bukan digenggam ya, bukan digenggam. Qailan, mengata ia. Qailan artinya dikatakan. Qailan ini i'rabnya sebagai apa? Sebagai hal. Ini sebagai hal. Makanya dia baris atas. Rabbighfirli ila akhirih. Maka dikatakannya Rabbighfirli ila akhirih. Ketika dia duduk tadi dikatakannya apa? Rabbighfirli warhamni wajburni. Tengok sambungannya apa? Sambungannya tatimatuhu, kesempurnaannya, maksudnya yang lebih bagus lagi ataupun disempurnakan atau dilengkapi. Lengkapnya adalah
warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Titik. Itu ada hadis hasan yang dikeluarkan oleh Abu Daud. Coba tengok di dalam hadis dari Abu Daud. Bacaan itu hadis dari Abu Daud, juga hadis dari Tirmizi, juga hadis dari Imam Nawawi. Ya awradahun Nawawi fi Khulasatil Ahkam, di dalam kitab Khulasatul Ahkam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Ya. Dan ada juga ya Tirmizi lah ya, Imam Tirmizi. Li'ittiba, karena kita mengikut Nabi. Jadi kita baca duduk, Rabbighfirli warhamni juburni warfa'ni warzuqni wa'dini wa'afini wa'fu anni. Oh, kok pakai wa'fu anni? Ini enggak ada wa'fu anni ya. Coba kita lihat satu-satu ya. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, tengok di dalam, ai aghnini, ya Allah aghnini, kayakan aku. Maksudnya bukan kaya harta ya. Min jibrillahi musibatihi ay radda alaihi ma dhahaba minhu. Maksudnya min apa ya? Daripada kita memohon kepada Allah supaya kita jangan diberikan kesulitan. Itulah intinya ya. Nah. Ay min khazain fadlik warzuqni, ya Allah rezekikanlah, berikanlah aku rezeki daripada perbendaharaan kelebihanmu, daripada perbendaharaan pemberianmu, fadlik, pemberianmu maksudnya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan maka tahu li auliaik, sebagaimana apa yang diberikan kepada para walimu. Jadi rezeki yang diberikan kepada kita itu bukan seperti rezeki yang diberikan kepada Qarun, bukan rezeki yang diberikan kepada orang-orang kaya terdahulu yang maksiat kepada Allah, yang kufur kepada Allah, tapi rezeki yang diberikan kepada para aulia. Apa bedanya rezeki yang diberikan kepada orang yang kufur kepada Allah dan orang yang alim kepada Allah atau aulia? Kalau rezeki yang diberikan kepada para wali-walinya Allah, rezekinya itu digunakan untuk mengingat Allah, untuk ibadah, untuk membangun ini, bangun itu yang berguna untuk agama, untuk membantu orang miskin, untuk menolong fakir miskin, memberi makan orang lain. Tapi kalau rezeki yang diberikan kepada orang yang enggak alim, itu rezekinya itu enggak jelas. Kadang maksiat, kadang segala macam lah ya. Nah, maka kita doa supaya rezeki yang diberikan itu sebagaimana rezeki yang diberikan kepada para aulia. Wa yukrahu ighfirli salasan, dan dimakruhkan ighfirli saja kita baca, tidak boleh makruh. Ighfirli ya Allah, itu hukumnya makruh. Wa sunnah jalasatu istirahatin, dan sunnat hukumnya. Ini perlu didengarkan karena ini juga sering terjadi, sering orang kadang, ini saya ulangi dulu ya. Itu duduk istirahat tadi yang diduduki duduk istirahat lah tadi ya. Duduk antara dua sujud tadi yang diduduki kaki kiri ya. Ya nanti kalau kalian sholat di masjid-masjid besar, entah di masjid-masjid mana, nanti ada kalian temukan aneh-aneh itu. Yang diduduki malah kaki kanan, terbalik dia, versi kidal. Yang di waktu duduk tahiyat akhir pun gitu juga, jari telunjuknya telunjuk kiri. Kita adalah kanan telunjuknya, yang diduduki kaki kiri. Wa sunnah, dan disunatkan jalsatu istirahati, waktu kita duduk antara dua sujud. Setelah duduk antara dua sujud, ya saya ulangi. Wa sunnah jalsatu istirahati, dan disunatkan jalsatu istirahati, duduk istirahat bi qadril julusi, sekira-kira duduk baina sajadataini, duduk antara dua sujud. Sunnat hukumnya duduk istirahat. Apa bedanya duduk antara dua sujud dan duduk istirahat? Mal farqu baina duduk antara dua sujud dan duduk istirahat. Kalau duduk antara dua sujud kita, baru kita duduk, baru kita sujud lagi. Waktu kita duduk antara dua sujud itu namanya duduk antara dua sujud. Kalau duduk istirahat, nih perhatikan.
Kita sujud nih, habis dari i'tidal kita kan sujud. Habis itu kan kita duduk antara dua sujud. Itu namanya duduk apa? Duduk antara dua sujud. Habis itu kan kita sujud lagi. Pas kita mau bangkit berdiri, kita singgah sebentar. Duduk sebentar. Itu namanya duduk apa? Nah, coba praktekkan, Ustaz. Coba praktekkan. Coba praktekkan. Rukuk berdiri, i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu sampai habis. Allah sujud. Allahu akbar, baca doa bacaan sujud. Kakinya itu renggangkan belakang. Itu renggang. Kan dah kemarin belajar itu. Allahu akbar, duduk. Jari-jarinya menekuk menghadap ke lantai, ke bumi. Jari-jarinya menekuk menghadap ke bumi. Jari-jarinya menekuk menghadap ke bumi, mengarah ke kiblat. Dah. Ini namanya duduk apa? Antara dua sujud. Jari-jarinya dibentangkan. Allahu akbar, sujud. Lengannya diangkat, kaki tumitnya direnggangkan. Allah berdiri. Duduk sebentar sebelum berdiri. Allah baru berdiri. Allahu akbar. Itu namanya duduk istirahat. Paham kira-kira? Sunnat hukumnya. Kayak mana lamanya duduk istirahat itu? Biqadril julusi baina sajadataini. Lamanya kita duduk istirahat itu sekira-kira seperti duduk antara dua sujud tadi. Paling lama. Kalau mau sebentar saja boleh, tidak ada masalah. Li'ittiba, mengikut Nabi. Jadi kita mengikut Rasulullah SAW, begitulah caranya. Sebelum kita bangkit berdiri, ya duduk istirahat dulu sebentar baru berdiri. Walau fi naflin, sekalipun pada salat sunat. Ini sedikit ya, tadi kelewatan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Kalau di dalam hadis sampai wa'afini. Ya, di dalam kitab juga sampai wa'afini li'ittiba. Tengok di dalam wa'afini sudah. Apa arti afini? Artinya adfa anni, tolaklah daripada aku kullu ma akrahu min bala'id dunya wal akhirah, segala sesuatu yang aku tak suka dari bala dunia dan akhirat. Jadi maksud wa'afini itu kita ingin supaya jangan sampai kepada kita bala dunia dan bala akhirat. Jangan sampai kepada kita, jangan datang kepada kita kesulitan dunia dan kesulitan akhirat. Zadal Ghazali, Imam Al-Ghazali menambahkan wa'fu anni. Kita baca solat sampai wa'afini atau sampai wa'fu anni? Wa'fu anni. Itu ditambahkan oleh Imam Al-Ghazali. Menurut beliau ya begitu. Dan itulah yang kita ikut. Dan juga ulama-ulama yang lain. Ya, dan juga ulama yang lain. Kembali ke duduk istirahat. Wa sunnah jalasatu istirahatin biqadril julusi baina sajadataini, sekira-kira duduk di antara dua sujud li'ittiba, karena mengikut Nabi. Walau fi nafli, sekalipun salat sunat. Wa in tarakahal imamu, sekalipun imam tidak melakukan itu. Misalnya imam tidak buat seperti cara yang dibuat tadi. Dia begitu sujud langsung berdiri. Contohkan. Misalnya dia tidak buat. Contoh yang tidak pakai duduk istirahat. Coba. Allahu akbar, sujud. Allahu akbar, baru duduk antara dua sujud. Allahu akbar, duduk antara dua sujud. Allahu akbar, sujud lagi. Coba berdiri tanpa duduk istirahat. Allahu akbar. Itu tanpa duduk istirahat. Sekalipun imam kayak gitu, maka kita selaku makmum tetap sunat pakai duduk istirahat. Khilafan li syekhina, beda pendapat imam kita. Apa katanya? Wa yukrahul makmum makruh hukumnya makmum tahlif li ajliha. Kalau makmum ya ada juga pendapat yang mengatakan itu ya, kalau imam enggak pakai itu ya ikut saja. Imam tidak pakai, kita pun tidak pakai. Tapi
Berdasarkan kitab ini, kita lebih memilih pendapat yang mengatakan sunnat. Baik imam pakai istirahat ataupun imam tidak pakai istirahat, makmum sunnat hukumnya pakai duduk istirahat. An sujudin li ghairi tilawah, daripada sujud li ghairi tilawatin, selain sujud tilawah. Kalau sujudnya sujud tilawah, yaitu tidak perlu pakai duduk istirahat. Tahu sujud tilawah? Coba berdiri. Ini contohnya lagi. Cepat, hayya surah, berdiri. Ini contohnya. Contoh sujud tilawah. Misalnya dalam surah Sajadah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada. Kharru sujada. Apa itu? Idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud. Setelah dibaca doa sujud tilawah langsung berdiri. Berdiri, enggak pakai istirahat. Ini adalah namanya sujud tilawah. Ketika kita ngaji ternyata dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat sujud tilawah, maka kita sujud. Wa yusannu, dan disunatkan i'timadu ala batni kaffaihi fi qiyam min sujudin wa qu'udin. Disunatkan i'timadu ala batni kaffaihi, membantu tangan kita, dua tangan, min qiyamin, ketika dari berdiri, min sujudin wa qu'udin, daripada duduk dan sujud. Artinya apa? Ketika mau berdiri itu, ya, bolehlah dibantu dengan telapak tangan kita. Tengok di dalam dalam hasyiahnya, wazalika, hal yang demikian itu, li'annahu, karena bahwa sesungguhnya, wa'awinu, membantu, ala wa'awinu, atau membantu, ala qiyami, atas berdiri, maksudnya untuk berdiri, wasbahu tawadu', dan juga itu bagian daripada tawadu' kita. Jadi kita itu ketika berdiri boleh dibantu tangan. Enggak. Jangan pula kita langsung model tidak bantu tangan. Ini contohnya lagi. Coba sekali lagi. Marah, tafadhal. Contoh yang tidak pakai tangan ketika berdiri, coba. Allahu Akbar. Yang pakai tangan coba. Allah, dibantu. Boleh didorong begini, dibantu. Tidak apa-apa, ya. Wallahu a'lam. Wa tasi'uha, dan yang ketasi', apa arti tasi'? Kesambi. Tuma'ninatun fi kulli, tamakninah pada tiap-tiap, minar ruku'i wassujudaini wal julusu bainahuma wal i'tidalu walau kana fi nafli khilafan lil anwar. Dan yang kesembilan, tamakninah, setiap rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, dan i'tidal. Ini bagian dari rukun salat. Siapa yang tak buat ini, maka tidak sah salatnya. Ini dia. Siapa yang tidak buat ini, tidak sah salatnya, karena dia bagian daripada rukun salat. Tengok dalam kitab rukunan, tengok dalam kitab Matan Takrib, tengok dalam kitab Fathul Qarib, tengok dalam kitab Al-Bajuri, bahkan dalam kitab I'anat Talibin, semua. Siapa yang tak buat rukun solat, maka tidak sah solat. Apa itu tumakninah? Ya. Wa tasi'u tumakninah fi kulli minar ruku'. Setiap rukuk kita harus ada tumakninah. Tumakninah itu adalah berhenti sejenak. Wa sujudaini, dua sujud. Waktu kita sujud itu, di antara dua sujud berhenti sejenak. Wal julusu bainahuma, duduk di waktu kita sujud, maksudnya kita berhenti sejenak. Wal julusu bainahuma wal i'tidalun. Jadi kalau kita pakai pendapat ini, walau fi nafli, sekalipun dalam solat sunat, maka solat sunat tarawih yang super cepat, itu solat tarawih yang super cepat seperti jet itu, maka tentu saja tidak sah kalau kita pakai pendapat ini. Karena pendapat ini mengatakan, kitab yang kita pelajari ini mengatakan, tasi'uha yang ke-9, tumakninah fi kulli min ruku'i wa sujudaini wal julusu bainahu wal i'tidalu walau kana fi naflin, sekalipun salat sunnat. Jadi kalau kita mengikut kitab ini, I'anatul Talibin,
tentu ya, salat yang tidak pakai rukun tidak sah, kan gitu. Berarti kalau salat super cepat yang tak ada tumakninahnya tidak sah. Aku mau salat tarawih cepat Ustaz, gimana caranya supaya sah? Ya carilah pendapat yang mengatakan sah, kan gitu kira-kira. Kalau pendapat ini ya tidak sah. Khilaf al-Anwar, ini berbeda dengan menurut pendapat Imam Anwar. Lau tarakal i'tidal wal julusu baina sajadataini fi nafilah lam tabtul. Sekiranya ditinggalkan i'tidal dan julus di antara dua sujud atau duduk antara dua sujud fin nafilati dalam salat sunnah, kata Imam Anwar, ada nampak di dalam? Ada kelihatan? Nah, apa katanya? Lam tabtul, maka tidak batal. Oh, berarti kalau mau salat tarawih super cepat tadi, supaya tetap sah salat tarawihnya tanpa tumakninah, 1 menit selesai 1 rakaat, ya kan? Maka itu pakai pendapat imam inilah. Mungkin orang yang salat super cepat itu pendapat imam ini berarti dipakainya. Tapi wallahu alam juga ya. Nah, pokoknya kalau kita mau ibadah itu ya ibadah supaya diterima oleh Allah. Kita ibadah itu supaya ya namanya juga ibadah, ya kan? Tentu kita mengharap Allah Subhanahu wa taala. Wadhabituha, bagaimana batasan yang disebut dengan tumakninah? Bagaimana tumakninah itu? Batasan-batasannya bagaimana? Antastaqirra a'dha'uhu bihaisu yanfasilu ma intiqala ilaihi amma intiqala anhu. Batasannya adalah terhentinya a'da'uhu, anggota tubuh, anggota ibadah. Misalnya kita dari sujud Allahu Akbar, sudah berhenti, sempurna berhentinya, itu namanya sudah tumakninah. Nah, ini belum sempat berhenti, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu amin. Nah, itu gimana? Belum berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kapan berhentinya? Itu non-stop namanya. Non-stop, belum sempat berhenti. Kalau mobil mobil patas non-stop. Mobil super cepat, bus ekspres. Batasannya adalah berhenti anggota tubuh, anggota yang dipakai ibadah. Kalau kita sujud, berarti duduk dari sujud, kepala kita kan naik itu. Berhenti dulu kepala kita, jangan lagi goyang. Itu namanya sudah tumakninah. Tapi ini belum berhenti, Allahu Akbar, baru saja tegak, langsung berdiri, langsung rukuk, langsung ini lagi. Itu belum tumakninah. Asyiruha yang ke-10 tasyahudun akhirun. Yang ke-10 adalah tasyahud akhir. Ma rawahu Syafi'i wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan di bab yang ke-10 ini tentang at-tahiyatul. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dibaca. Baca dulu. Saya lupa tadi, belum baca lagi. Baca dulu sunnah jalan satu istirahat. Baca. Pipi baca. Sunnah wa sunnah jalan satu istirahatin, dan hukumnya duduk istirahat julusi bainas, maksudnya sunat hukumnya duduk istirahat